Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku, saudara sebangsa dan setanah air, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di era modern di mana perubahan terjadi sangat cepat dan tak terasa kita saat ini masuk di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masuk di bulan suci Muharram. Namun menariknya, berbagai daerah di Indonesia ini, banyak masjid, banyak lembaga Islam yang mengadakan santunan anak yatim piatu, kajian akbar, serta gerakan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya bertanya kepada diri kita masing-masing. Hadirin juga bertanya kepada diri hadirin masing-masing. Apakah kita di bulan suci Muharram ini benar-benar membuat kita berubah, ataukah kita hanya sekedar mengganti kalender tanpa mengganti perilaku kita? Mengapa kita begitu semangat ketika menyambut bulan suci Muharram tanpa adanya kesan yang ingin disampaikan kepada diri kita sendiri? Jika kita melihat realitas sosial, peringatan bulan suci Muharram di Indonesia memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Banyak kegiatan seperti santunan anak yatim dan berbagai kegiatan sosial-sosial lainnya yang tentu menyemarakkan untuk mengisi bulan Muharram ini. Namun di sisi lain masih terdapat banyak fenomena yang mana bahwa sebagian masyarakat hanya mengikuti acara seremonial tanpa perubahan perilaku dari diri mereka sendiri, dari individu tersebut. Selain itu, penelitian tentang dakwah digital menunjukkan bahwasanya media sosial ini menjadi sarana yang efektif, menjadi sarana yang manjur untuk generasi muda yang lebih luas. Namun riset juga menegaskan bahwasanya pengetahuan tanpa internalisasi nilai-nilai akan tidak menghasilkan. Para ulama sepakat bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kenyataan di sekitar kita. Ada yang aktif ikut pengajian di bulan suci Muharram, kemudian ada yang mengikuti kegiatan sosial yang itu bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya ibadahnya masih sangat lalai, jamaahnya masih tidak istiqomah, dan itu harus kita benahi, dan itu harus kita introspeksi di dalam diri kita. Seperti kita ambil contoh, saya mengambil tisu. Tisu ini bagaikan dosa-dosa kita. Dan ketika
dosa ini dibakar, saya mengambil korek, dan itu kita bakar, itu hilang tanpa abu. Kemudian apa yang akan kita lakukan ke depannya? Pasti masih ada tisu-tisu yang lain yang menghampiri diri kita. Itu pasti karena kita tidak hilang akan dosa dan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maka di awal tahun Hijriah ini, mumpung masih awal, kita manfaatkan momentum itu sebaik mungkin. Bukan hanya hadir di acara Muharram, akan tetapi berubah karena bulan suci Muharram. Bukan hanya tahu Hijriah, akan tetapi benar-benar berhijrah. Bukan hanya tahu tentang hijrah, akan tetapi itu bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya tutup dengan satu kalimat yang mungkin bisa mengubah di dalam diri jemaah sekalian. Tahun boleh baru, baju boleh baru, tetapi hati juga harus baru dengan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan diri kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk pribadi yang lebih baik, entah sekarang, entah besok, dan entah tahun depan. Dan entah sampai kita istiqomah dalam melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.